Perkenalkan, nama saya Sejarah Berpasari dengan NIM 2301631. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem persamaan nuklir menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini ada pengertian dari Gauss-Seidel. Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Metode Gauss-Seidel adalah salah satu metode iteratif atau pengulangan untuk menyelesaikan sistem persamaan nuklir maupun non-linear. Ini dasarnya adalah menghitung nilai variabel secara bertahap satu persatu, lalu hasil yang baru langsung dipakai untuk menghitung variabel berikutnya dalam beberapa sama. Nah, di sini ada dasar dasar. Kita punya sebuah sistem persamaan dengan banyak variabel, misalnya x1, x2, x3 sampai xn. Langkah pertama adalah mengubah sistem persamaan sehingga masing-masing variabel dapat diekspresikan dalam bentuk variabel lainnya. Dengan cara ini, setiap variabel bisa dihitung secara langsung jika nilai variabel lainnya sudah diketahui. Setelah itu, kita memilih sebuah nilai awal atau kekuatan awal untuk semua variabel. Nilai awal ini biasanya dipilih sederhana, misalnya 0 atau 1, hanya sebagai titik awal penghubungan. Nah, kemudian kita mulai proses iterasi, hitung nilai baru setiap variabel satu persatu. Dalam metode Gauss-Seidel, setiap kali kita mendapatkan hasil baru untuk sebuah variabel, hasil tersebut langsung dipakai untuk menghitung variabel berikutnya pada iterasi yang sama. Nah, dengan begitu nilai-nilai baru lebih cepat mempengaruhi perhitungan berikutnya dibanding metode lain, misalnya metode Youngsian. Nah, proses perhitungan ini dilakukan berulang-ulang dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Nilai variabel akan semakin mendekati solusi yang sebenarnya. Perulangan dihentikan jika nilai variabel sudah tidak banyak berulang lagi. Artinya, perbedaan antara iterasi lama atau error sudah cukup kecil, sesuai dengan batas toleransi yang kita tetapkan sejak awal. Nah, di sini ada rumus iterasinya, bisa dilihat. Nah, di sini saat yang ini itu berubah dari x1, x2, variabel 1, variabel 2, variabel sampai variabel n. Nah, ini secara umum rumus dari metode Gauss-Seidel. Jadi bisa dilihat juga artinya dari ini. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah algoritma. Nah, di sini kita mulai. Terus yang pertama, rubah fungsi menjadi x sama dengan. Nah, terus dirubah juga ke y sama dengan. Nah, yang ketiga, pilih tebakan x dan y awal. Jika kita pilih x awal itu jadi xk dan y awal itu jadi yk. Terus selanjutnya kita tentukan toleransi error. Setelah itu kita hitung nilai baru dari x. Kan tadi xk kan, nah selanjutnya itu 4/1 berarti kita ubah dari x sama dengan sampai y sama dengan. Nah, kalau kita untuk mencari x selanjutnya itu kita pakai y awal tadi. Tapi kalau kita mau cari y-nya, kita pakai x yang baru kita dapat tadi. Nah, setelah itu kita hitung maksimal dari x sama maksimal dari y. Dengan menggunakan hasil x yang baru dikurangi hasil x yang lama, terus yang y juga menggunakan y yang baru dikurangi dengan y yang lama. Terus kita pilih yang kedua ini yang maksimal yang lebih besar. Setelah itu jika error maksimal, jika yang di antara ini lebih besar dari error, maka kita lanjutkan iterasi. Tapi kalau dia maksimal itu lebih kecil dari error, maka kita selesaikan iterasi. Dan di sini ada contoh soal. Fokus awal itu kan x pangkat 2 plus y min 3 dengan 0 sama x plus y pangkat 2 min 3 dengan 0. Kan yang pertama kita rubah ke x sama dengan sama y sama dengan kan. Di sini kita rubah dari x sama dengan akar 3 min y, terus yang y-nya y sama dengan akar 3 min y. Terus yang selanjutnya itu kan kita tentuin tebakan awal. Nah, di sini tebakan awal atau x kan sama y kan itu 1. Nah, terus selanjutnya kalau udah datang yang ini kita lanjutin iterasi. Nah, iterasi pertama itu kan yang satu kan yang ini. Nah, tadi kan dibilang kalau iterasi itu yang ini itu pakai y awal, berarti x min y 0 kan y itu 1, jadinya 3,1. Berarti akar 2. Nah, akar 2 itu 1,41421. Nah, selanjutnya kita mencari y1. Nah, y1 y kan tadi akar 3 min x kan. Nah, terus x yang ini itu kita pakai x yang baru, bukan x yang lama. Berarti kita pakai x yang baru. Nah, 3 kurangi 1,421, hasilnya 1,25928. Nah, selanjutnya kita cari maksimalnya. Nah, yang kita kurangi itu x yang baru dikurangi x yang lama, berarti kan 1,41421. Terus untuk y juga kita kurangi dari x y yang baru, kita kurangi sama y yang lama, jadinya 1,25928 kurang 1, jadinya kan 0,41421, terus 0,2598. Nah, di antara ini kan yang paling besar kan yang ini. Jadinya yang ini kita ambil. Nah, kita lihat kan kelihatan tadi kan 0,01 kan, karena yang ini lebih besar daripada error toleransi errornya, berarti kita lanjutin iterasi. Nah, di sini ada iterasi keduanya. Kalian bisa lihat, nah, iterasi ketiganya juga udah
sampai iterasi kelima. Di sini ternyata di iterasi kelima itu maksimalnya kan 0,003 kan, 0,003 itu kurang dari 0,001, makanya iterasi ditentukan. Nah berarti kita dapat solusinya X sama dengan 1,30283 selesainya 1,30275. Nah di sini ada tabelnya. Nah setelah itu kan yang contoh yang tadi itu kan yang variabelnya 2. Nah kalau variabelnya 3 misalkan x0 ya 0 sama z0 kan. Nah kalau kita mencari x1 berarti kita pakai y0 sama z0. Kalau kita mencari y1 berarti kita pakai yang baru ini, berarti x1 sama z0. Kalau kita mencari z1 kita pakai x1 sama y1 yang baru. Itu kalau yang 3 variabel. Nah hasilnya adalah sisanya. Nah di sini kita langsungkan. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan fungsi x sama dengan y sama dengan. Nanti kita masukin ya x sama dengan y sama dengan. Nah di sini kan x-nya itu 3 min y. Berarti kita tulis misalnya s sampai 3 min y. Nah terus untuk y sama dengannya atas 3 min y. Nah, tebakan awalnya Y kan 1, terus tebakan awal Y juga 1. Nah, terus setelah saya katakan tadi 10 pangkat dari 3. Nah, di sini langsung muncul jawabannya. Tadi kan sampai iterasi 5 kan, di sini juga sampai iterasi 5. Langsung dia ada tabelnya. Nah, sama kan tadi solusinya yang X, hasilnya solusi energi itu yang X-nya 1,389 dan Y-nya 1,382. Nah, sekarang kita mau lihat grafiknya. Nah, di sini ada grafiknya. Yang warna biru ini untuk X-nya, yang warna merah untuk Y-nya. Kan ini kan iterasi satunya. Nah, terus ini iterasi 2, ini iterasi 3, ini iterasi 4, sampai iterasi 5 ternyata dia balik atau bertanya. Di sini juga ada jawabannya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode Gauss-Seidel, kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini juga ada perbandingan metode Gauss-Seidel dengan metode Lefebvre. Nah, di sini ada soal untuk kalian kerjakan. Nah, ini ya persamaan dari 2, terus di sini dengan toleransi kecelakaan 10 bakal dari 2. Karena kita menceritakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.